Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Naila. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal dari kelompok kami, kelompok 5. Di sini ada judulnya, yaitu perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Penulisnya yaitu Rudi Febrianto Wibowo dan Ratna Herawati. Nah, nama jurnalnya itu Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Tahun publikasinya 2021, volume dan nomor edisinya itu volume 3 nomor 1 tahun 2021, halaman 109 sampai 120, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Di sini saya mau membacakan abstrak dari jurnal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Nah, secara khusus bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pengaturan dari pemutusan hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemutusan hubungan kerja memiliki dasar pengaturan yang terdapat dalam pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai cara-cara guna melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengecualian mengenai pemutusan hubungan kerja terdapat dalam pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemutusan hubungan kerja yang memiliki berbagai macam alasan yang terkandung di dalamnya yang dapat dilakukan secara sepihak dan dapat merugikan bagi para pekerja. Perlindungan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak telah diatur dalam pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang secara sepihak tidak diperbolehkan dan sudah sangat jelas, kecuali keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK itu dilakukan sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, dalam jurnal ini menggunakan referensi dari para peneliti, yaitu yang pertama ada peneliti Muhammad Fakhrul Razi yang membahas mengenai upaya yang dilakukan PT Tetap PT Indah Kia atas pemberhentian yang dilakukan secara sepihak dan hambatan atau kendala yang ditemui dalam proses penyelesaian sengketa atas pemberhentian pekerja. Nah, ada peneliti kedua yaitu Suhartoyo yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenaga kerjaan sosial. Nah, yang peneliti ketiga yaitu ada Ayu Ratnahari, Putri Sohan Haji, dan Solechan yang membahas mengenai pengaturan PHK dengan alasan efisiensi dalam peraturan perundang-undangan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK dengan alasan efisiensi dilihat dari UU Ketenagakerjaan. Dan seterusnya ada peneliti dari Asuman Akdongan yang lebih berfokus pada pemahaman perampingan suatu perusahaan atau organisasi dan pemutusan hubungan kerja pada suatu komitmen yang sudah disepakati oleh perusahaan atau organisasi. Nah, berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis membahas mengenai pemutusan hubungan kerja dengan acuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimana membahas secara detail mengenai dasar pengaturan dan perlindungan hukum bagi para pekerja atau buruh yang sering terkena dampak pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan judul Perlindungan bagi Pekerja atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak. Nah, penelitian ini juga akan menjawab pertanyaan dari penelitian yaitu yang pertama pertanyaannya yaitu apakah yang menjadi dasar pengaturan dari pemutusan hubungan kerja? Yang kedua yaitu adalah bagaimana perlindungan hukum bagi para pekerja atau buruh yang di PHK secara sepihak. Nah, relevansi antara judul jurnal ini tentunya dengan kaitannya yaitu manajemen sumber daya manusia. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah aspek penting yang mempengaruhi kinerja organisasi dan kesejahteraan karyawan. Studi ini memberikan wawasan tentang prosedur yang adil dalam PHK dan bagaimana perusahaan dapat mengelola PHK untuk meminimalisir dampak negatif para pekerja. Nah, metode yang dilakukan penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach dan conceptual approach. Tentunya dalam conceptual dan approach mempunyai banyak kelemahan dan kelebihan.
Nah, kan di sini ada dua pendekatan, yaitu ada pendekatan undang-undang atau statute approach, memiliki kelebihan yaitu tentunya kepastian hukum. Yang kedua ada keberlakuan dan objektivitas. Maksud dari keberlakuan ini menggunakan teks undang-undang sebagai dasar analisis dan memastikan bahwa hasil penelitian relevan dan dapat diterapkan dalam praktik hukum. Nah, dimaksud objektivitas yaitu pendekatan ini cenderung lebih objektif karena didasarkan pada aturan hukum yang tertulis yang sudah ditetapkan. Tentunya ada kekurangannya yaitu keterbatasan kreativitas, keterbatasan dalam penafsiran dan kurang fleksibel. Ada pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konseptual atau conceptual approach, memiliki kelebihan pedalaman teori. Maksudnya, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami konsep-konsep hukum secara lebih mendalam dan luas, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari. Yang kedua ada fleksibilitas, lebih fleksibel dalam menganalisis isu hukum. Yang ketiga ada inovasi, mendorong inovasi dalam pemikiran hukum dan pengembangan teori-teori baru yang dapat memperkaya ilmu hukum. Kekurangannya tentu banyak, yaitu di sini saya akan menyebutkan 3. Ada subjektivitas, maksudnya itu lebih rentan terhadap subjektivitas peneliti karena bergantung pada interpretasi konsep-konsep yang bisa berbeda-beda dari para peneliti. Yang kedua ada abstraksi berlebihan, maksudnya yaitu pendekatan ini bisa terlalu abstrak dan tidak selalu memberikan solusi praktis. Yang ketiga yaitu adalah kesulitan implementasi. Maksudnya, hasil peneliti yang berbasis pada konsep teoritis mungkin sulit untuk diimplementasikan dalam praktik hukum sehari-hari yang membutuhkan kepastian dan kejelasan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Putri Miskina, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya sendiri akan membahas tentang hasil yang sudah saya dapat melalui penelitian ini. Artikel tersebut membahas tentang pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk proses pelaksanaan PHK, tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan yang di PHK, perhitungan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak bagi karyawan yang di PHK. Penelitian juga menyebutkan bahwa PHK dapat terjadi oleh berbagai macam faktor dan perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan masa kerja karyawan yang di PHK. Yang kedua, pembahasan. Berdasarkan kutipan yang diberikan, penulis berhasil menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsinya dengan judul Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK secara sepihak oleh perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan mengkaji proses pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang di PHK. Temuan penelitian terkait dengan studi sebelumnya relevan karena mengkaji pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan topik yang telah banyak dibahas dalam literatur hukum ketenagakerjaan sebelumnya. Implikasi dari temuan penelitian ini terhadap teori, praktek, atau penelitian masa depan adalah pentingnya memperhatikan proses pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan yang sudah saya dapat dari penelitian ini adalah, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak oleh perusahaan harus dilakukan dengan memperhatikan proses pelaksanaan yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan masa kerja karyawan yang di PHK. Dan perlindungan terhadap tenaga kerja perlu ditingkatkan oleh pemerintah melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan para pekerja. Saran saya untuk penelitian adalah, saran untuk penelitian ini adalah perlindungan terhadap tenaga kerja perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan harus semakin sempurna untuk melindungi kepentingan para pekerja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faktaviani ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Putri. Nah,
Tema kali ini tentang pemusuhan hubungan kerja. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan di jurnal kali ini. Nah, yang pertama ada simpulannya, yaitu dalam pemusuhan hubungan kerja atau PHK memiliki dasar pengaturan yang terhadap dalam pasal Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal tersebut membahas mengenai cara-cara guna melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengecualian mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK terdapat dalam pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK ini juga memiliki berbagai macam alasan yang terkandung di dalamnya, sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat dilakukan jika dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para pekerja buruh. Perlindungan hukum mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak telah diatur dalam pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana dalam pemutusan hubungan kerja ini pengusaha memiliki larangan untuk melakukan pemutusan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak sangat tidak diperbolehkan. Hak ini memang sudah sangat jelas, tetapi jika kalau dalam keadaan tertentu yang memaksa untuk PHK ini dilakukan, maka ada pula pengaturan mengenai upah dan pesangon yang terdalam dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, saya akan melanjutkan saran-saran yang diberikan di dalam pemutusan kerja ini. Saran-sarannya itu ada pun saran yang dapat saya berikan, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja selama ini belum maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, namun kita mengapresiasi adanya aturan-aturan hukum yang bisa melindungi adanya kepentingan para pekerja. Kita berharap ke depannya peraturan perundang-undangan yang dibuat semakin sempurna sehingga kesejahteraan dan perlindungan kepada pekerja atau buruh lebih dapat terpenuhi. Dan hendaknya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, agar tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.